Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Joukamachi no Dandelion. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu kesembilan bersaudara itu main-main ke pantai. Nampak itu pantai pribadi milik bapaknya. Nah, di sana Misaki ngajakin main ngehancurin semangka. Haruka yang kekuatannya bisa memprediksi, dia mulai membaca kemungkinan orang yang bakalan menang. Dan yang paling tinggi di antara mereka berdelapan adalah Shiori. Rasio win-nya 80%. Lantas si Kanade yang melihat itu belum percaya karena belum 100% benar. Dia juga masih punya kesempatan menang sekitar 50%. Ketika saudara-saudaranya mencoba semua, nampak kagak ada yang kena. Apalagi Shu dan Aoi yang sengaja mengalah. Pas giliran Kanade, dia berencana buat memenangkan pertandingan itu. Biar prediksi si Haruka salah. Nampak dia pede banget, namun pas mukul semangkanya kagak hancur. Kini giliran Shiori yang memiliki kemenangan yang tinggi. Terbukti dia bisa ngobrol sama semangka itu sendiri. Dan semangka tersebut pun udah ikhlas dipukul sama si Shiori. Karena kagak tega Shiori mukulnya pelan banget. Tapi anehnya semangkanya jadi kebelah rapi begitu. Lalu memakannya. Sesudahnya Hikari ngajakin buat main bola voli pantai. Su memperingatkan untuk tidak jauh-jauh, baru mah diomongin bola tersebut terlempar jauh. Pas mau diambil sama Akane, ternyata di sana terdapat dinding. Su akhirnya memberitahu kalau mereka bukan lagi di pantai selatan, melainkan itu pantai buatan yang dibuat di lahan yang kosong. Kalau di pantai asli mereka bakalan kerepotan. Tapi air sama pasirnya itu asli. Akane kagak mempermasalahkan itu, yang penting mereka bisa bersenang-senang seperti itu. Lalu bocah-bocah itu bandel, malah mengetuk-ngetuk dindingnya. Alhasil terbukalah semuanya dan di sekeliling mereka kebetulan banyak orang. Ada fans si Akane pula di sana, auto malu dah. Setelah itu si Akane mendengar si Haruka lagi gurutu. Pas dia samperin nampak dia lagi melihat foto si Akane. Lantas mereka kaget, apalagi Akane. Takutnya si Haruka suka sama si Akane itu sendiri. Dia juga kagak mau ngasih tahu alasannya dan lagi ngapain juga. Akane ngancam mau melaporkan kepada si Misaki. Cuma dia kagak mau, sampai-sampai Misakinya datang ke kamarnya lalu diusir lagi, disuruh beli puding. Setelahnya barulah dia mau ngasih tahu kalau Haruka lagi buka situs para penggemar keluarga kerajaan. Yang mana di sana banyak banget foto-foto mereka yang diupload dan dikomen juga. Terutama ada foto si Akane yang banyak yang komen, apalagi dia suka terbang dan dalemannya suka kelihatan. Akane auto kagak mau keluar rumah lagi. Ketika di sekolahan, si Misaki dapat jadwal yang padat banget. Dia mengikuti banyak klub di sana. Alhasil dia mengeluarkan Kage Bunshin-nya buat mengikuti semua klub. Sementara dia mau pergi wawancara dulu. Dikarenakan kakaknya lagi pada sibuk semua. Nampak Kage Bunshin-nya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ketika semuanya sudah, Misaki yang lagi wawancara ditanyain kakaknya yang berbakat. Belum sempat dijawab, Kage Bunshin-nya pada masuk dan ngerusuh. Sesudah wawancara dia pun mengajak si Haruka buat pulang. Di perjalanan nampak Misaki dapat pujian dari beberapa klub atas Kage Bunshin-nya yang udah membantu. Apalagi si Misaki ini udah kayak manajer yang nyuruh-nyuruh gitu. Padahal dia sendiri kagak sejago bayangannya. Di sana dia mendengar orang lain menyebutkan tentang kakaknya mulu. Selepas pulang Misaki disuruh buat wawancara lagi. Dia pun mau, tapi pas ke kamar dia mulai memberontak. Dan marah-marah karena dia mulu yang wawancara. Dia udah kesel banget sama hari ini dan pengen ada yang mendengar ceritanya. Si Haruka yang ada di situ pun males dengernya. Alhasil dia mengeluarkan Kage Bunshin-nya buat mendengarkan curhatannya. Misaki yang ada di sana merasa kagak bisa apa-apa. Sebenarnya yang dipuji di sekolahan itu bukanlah dia, melainkan bayangannya sendiri. Apalagi mereka suka ngomongin kakaknya terus di depan si Misaki, yang membuatnya kagak nyaman. Tak lama Akane datang untuk memanggil si Misaki. Cuma kali ini dia kagak mau, alhasil sama bayangannya digantiin. Bayangannya yang lain memberitahu kalau bayangannya itu adalah dia juga.
bukan orang lain, dan Haruka pun menyuruh si Misaki ini untuk tetap jadi dirinya sendiri. Tak lama Akane balik lagi karena bayangannya itu ngomongnya ngawur. Alhasil mau nggak mau si Misaki harus turun lalu memasukkan bayangannya lagi. Tapi ada satu yang ketinggalan nih. Singkat cerita, sudah beberapa bulan si Akane masih belum melakukan kampanye. Dia memberanikan diri untuk mencoba berkampanye di depan banyak orang. Walaupun emang gugup begitu dia jalanin sampai harus menjatuhkan mic-nya seperti itu saking gugupnya. Saudaranya yang lain terkejut Akane melakukan kampanye dan mereka juga udah mulai mau melakukannya. Contohnya Teru sama Kanade. Nah, Misaki dan Haruka masih belum ada rencana. Misaki pun rapat sama bayangannya tentang kampanye yang bakalan mereka lakukan. Nampak belum terpikirkan sama sekali dan kagak tahu dia jadi raja mau ngapain. Tidak seperti yang lainnya udah pada ada tujuan. Di sisi lain si Kanade yang lagi latihan melihat Su yang diem di pinggir lapangan. Dia keinget ketika waktu kecil dulu di mana Kanade sangat keras kepala. Dia tidak memperbolehkan main keluar bareng si Akane oleh si Su. Cuma dia masih melakukannya, mencoba menahan si Akane biar kagak pulang menggunakan kekuatannya itu dan membuat sebuah istana. Dan kejadian buruknya di sini, ketika Akane mau diajak naik sama si Su, si Kanade maksa buat mengeluarkan tangga. Alhasil istana tersebut runtuh dan terpaksa Su harus menolong Akane dari reruntuhan tersebut. Dimulai dari situ Su kini kagak bisa berolahraga berat lagi. Dan tekad Kanade buat jadi raja ingin cari cara untuk meneliti untuk menyembuhkan kakinya si Su. Terus lagi-lagi si Akane bagian yang belanja terus. Tapi kali ini dia mencoba menerima. Mungkin ini cobaan yang diberikan kepadanya. Dia bakalan belanja sendiri. Lalu Misaki nanya tentang niat si Su jadi raja. Dia sampai saat ini belum berkampanye. Karena belum tahu alasan dia mau jadi raja buat apa. Setelahnya ketika Misaki dan Haruka lagi jalan, nampak saudara-saudaranya macam Hikari, Teru dan Kanade udah mulai serius untuk memperebutkan kekuasaan. Tinggal dia aja nih yang masih bingung dan belum terpikirkan. Misaki punya pandangan kalau saudara-saudaranya itu pengen jadi raja karena demi kepuasannya sendiri. Misaki malah mentingin negara ini, bukan untuk dirinya sendiri. Bayangannya kagak percaya sama omongannya itu, buktinya Misaki masih sama egoisnya dengan yang lain. Haruka menambahkan kalau Misaki ini emang tipikal orang yang mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Tahu sendiri dia suka bantuin klub lain, dari situ Haruka bakalan mendukungnya. Di sisi lain Kanade terus mencari cara supaya dia kelihatan lebih dikenal banyak orang. Kali ini dia mengunjungi sebuah sekolahan TK. Namun kagak enaknya di sana ada bocah yang justru mendukung si Aoi. Nah, Kanade merasa lawan terberat saat ini adalah Aoi itu sendiri. Sampainya di rumah nampak si Akane kecapean seperti itu. Karena tenaganya habis dipakai kampanye, padahal dia dibantu sama Su dan Aoi. Malamnya si Kanade ke kamar Aoi dan langsung menanyakan apakah Aoi ini ada niat jadi raja. Soalnya dia belum action sama sekali. Kanade minta kepastiannya dan juga dia belum tahu nih kekuatan si Aoi ini apaan. Iya sih, Aoi ini bisa mengingat apapun yang dia lihat, bahkan nilai dia bagus semua. Tapi itu tidak bisa dibilang kekuatan. Aoi belum bisa memberitahu kekuatan dia sebenarnya. Lalu Kanade pergi, mungkin kalau memakai kekuatannya untuk kepentingan dia sendiri rasanya bakalan bahaya. Terus ketika di sekolah mau pasang poster, di sana dia dibantu sama teman-temannya. Dan diliatin banyak orang pula seperti itu. Macam ketika waktu mereka masih kecil. Di situ Aoi mengingat ketika dia baru mengetahui kekuatannya. Dulu dia kagak sengaja memerintah temannya sesuai omongannya dan hal itu langsung dilakukan. Begitupun sama pengawalnya. Diperiksalah sama bapaknya dan benar, Aoi ini mempunyai kekuatan memerintah yang mutlak. Kagak bisa diganggu-gugat atau absolute order. Tapi kekuatannya itu hilang dengan waktu singkat. Mungkin belum sempurna juga kekuatannya. Tak lama dia pun selesai memasang poster. Tadinya si Aoi ini mau neraktir teman-temannya karena udah bantu dia, tapi teman-temannya itu menolaknya. Mereka pengennya patungan, alhasil Aoi pun senang di sana. Ternyata tidak semua perintah yang dia lontarkan bakalan dilakukan orang lain. Tak lama ada Akane yang pulang sendiri. Karena ketakutan dia pun ikut pulang sama si Aoi. Nampak di perjalanan Akane dipuji-puji karena udah berani melakukan kampanye. Setelah berpisah, Akane ngomong kalau teman si Aoi ini pada baik semua.
Mungkin mereka berteman bukan karena Awi ini anak raja, tapi yang namanya teman mau gimana pun pasti menerimanya. Jika cerita, rumah si Akane tiba-tiba diperketat sama penjagaan di sekeliling rumahnya. Dikarenakan si bapak mau keluar dan meninggalkan 3 anaknya di rumah. Nampak bapaknya itu khawatir, takut terjadi sesuatu, apalagi si Akane lagi sakit. Cuma Kanade pasti bisa mengurus semuanya, karena di rumah ini semuanya memiliki kekuatan super. Tapi bapaknya memberikan pesan untuk tidak sembarangan mengeluarkan benda yang dia keluarkan. Karena udah ngerti, bapaknya pun pergi, tapi bapaknya itu masih sempat-sempatnya menanyakan kabar ke penjaga yang ada di rumahnya. Sementara Kanade yang lagi di bawah mau mengecek si Akane dulu dan meninggalkan si Shiori di bawah, takut ketularan. Nah, si Akane tiba-tiba aja berteriak, dikira kenapa, taunya lagi baca manga. Nampak demamnya tambah parah, dia disuruh buat tidur, tapi sebelum itu, Akane menanyakan tentang kepengurusan raja sama si Kanade. Terus Kanade pun mengajak si Shiori untuk membuat sebuah bubur untuk si Akane. Ketika semuanya sudah siap dan mau disuapin, demamnya tambah tinggi. Lantas Kanade gak tahu lagi harus bagaimana, dia panik banget. Tadinya dia mau mengeluarkan hal yang kagak-kagak. Cuma sama si Akane dihalangi, kalau mengeluarkan sesuatu dia bakalan lari dari sana. Kanade pun kagak jadi. Cuma malah jadi pada ribut itu. Shiori yang mendengar itu masuk lalu mencium si Akane. Sampai tepar kayak gitu. Dia meniru orang tuanya ketika dia lagi sakit. Sesudahnya si Shiori dibacain dongeng sebelum tidur. Nampak dia kagak mau tidur terlebih dahulu. Tak lama ada suara dari lantai 2. Kanade pun mencoba mengeceknya, yang ternyata kagak ada si Akane di sana. Dianya lagi di bawah, terus dia mendengar suara di kamar lain. Karena kaget dia menyetrum orang tersebut, yang ternyata itu Shisu. Dia lagi mengambil barang yang ketinggalan. Seketika para penjaga masuk semuanya. Lantas hal itu membuat si Kanade marah dan bakalan menunggu bapaknya pulang. Sebelum tidur nampak Akane udah mendingan. Dia menyuruh tidurnya bareng Shiori aja. Cuma Shiorinya kagak mau tidur berdua. Alhasil dia balik lagi dah. Tapi tak lama Akane pun tertidur. Lalu dia menciumnya dan pergi ke kamar si Shiori. Nampak dia kangen banget sama emaknya. Setelah itu Hikari baru aja mengadakan konser yang cukup sukses. Manajernya melihat si Hikari ini mempunyai bakat walaupun emang belum maksimal. Dia bakalan jadi lawan berat si Sachan. Di sisi lain si Hikari dapat nilai yang kecil banget. Teman-temannya ngiranya dia sibuk di kerajaan. Taunya dia lebih sibuk ke idol, jadi belum serius buat belajar. Pulangnya dia ke manajernya dan melakukan evaluasi tentang konser sebelumnya. Nampak masih memiliki kekurangan, tak lama si Sachan pun datang. Namun dia dingin banget sama si Hikari, tapi Hikari ini tetap pede untuk deket-deket sama si Sachan. Terus manajernya itu memberitahu kalau mereka berdua bakalan mengadakan konser ganda sehari penuh. Guna untuk menaikkan popularitas si Hikari dan Sachan yang bakalan jadi pendukungnya. Mereka berdua pun siap. Di sana Sachan memberikan evaluasinya tentang konser si Hikari kemarin. Emang bagus, cuma dia melihatnya si Hikari ini belum tersampaikan gitu ke penggemar. Atau Hikari masih memikirkan dirinya sendiri. Hal tersebut jelek buatnya. Lalu dia pergi latihan. Hikari merasa si Sachan ini marah, tapi manajernya memberitahu kalau Sachan ini dulunya kagak ada bakat jadi idol. Dia benar-benar belajar dari bawah dan bekerja keras. Beda dengan Hikari yang emang punya bakat. Dari sana mereka latihan tanpa ngobrol sekalipun. Tapi di situ si Hikari dapat pelajaran, dia juga kali ini bakalan berusaha untuk membenarkan nilainya. Si Akane yang ada di situ pengen lihat konsernya nanti dan pengen kenalan sama si Sachan. Tapi tidak diperbolehkan. Sampai akhirnya berkat dia belajar, nilai ulangannya kini naik drastis. Setelah itu saatnya konsernya dilaksanakan. Nampak siang-siang begitu udah rame banget. Sachan dan Hikari pun udah siap. Sachan memberitahu kalau dia bakalan tampil untuk penggemar dan untuk dia sendiri. Hikari pun menerimanya. Lalu tampil untuk pertama kali. Pas udah yang pertama nampak sukses katanya. Kini tinggal penampilan malam harinya. Ketika malamnya mereka berdua tampil all out. Apalagi si Sachan melihat si Hikari ini kagak capek-capek. Dia kagak mau kalah sama orang yang berbakat. Tapi karena dia seperti itu terjadilah hal yang tidak diinginkan. Sachan terkilir dan terpaksa memberhentikan konsernya sementara. Nampak Sachan udah kagak bisa meneruskan konsernya lagi. Manajernya itu menyuruh si Hikari untuk improvisasi dan tampil seorang diri.
Akhirnya mau nggak mau Hikari pun harus melakukannya. Walaupun emang ada sedikit terjatuh ketika mau nyanyi, tapi dia bisa membuat penonton bersorak lalu bernyanyi dengan sangat meriah. Sampai akhirnya dia pun sukses menaklukkan panggung tersebut. Sachan pun mengakui kehebatan si Hikari dan juga dia meminta maaf udah berbuat untuk kepentingan dia sendiri. Dia berharap akan terus jadi saingan sekaligus temannya si Hikari. Tak lama manajernya datang memberitahu kalau ada seseorang yang mencurigakan. Dia masuk ruang ganti lalu kabur menggunakan kekuatan terbang. Udah kagak diragukan lagi itu pasti si Akane. Singkat cerita ketika Su dan Sato pulang bareng, tiba-tiba aja Shisu menghilang dari tempat tersebut. Nampak keluarga Sakurada mengalami hilang kendali sama kekuatannya. Sampai pada error semua seperti itu, katanya itu cuma terjadi sehari doang. Tak lama Akane dapat email dari Sato yang meminta bantuannya. Besoknya pun Akane menemui, nampak si Sato ini telat datangnya. Jadi agak sedikit kesal, ditambah kekuatannya itu masih hilang kendali. Sato ngajakin si Akane buat ngobrol tentang Shisu. Yang mana dia mikir-mikir lagi kalau deket sama anak raja, cocok atau tidak. Di sana Akane juga merasa kurang nyaman ketika ngomongin itu sama dia, padahal bisa sama si Kanade. Kata Sato, Kanade itu terlalu horor. Sato terus mengobrol panjang lebar di sana sampai-sampai orang-orang yang ada di sekitar mereka melihat ke arah mereka berdua. Lantas Akane pengen buru-buru nyampe di tempat yang dituju. Pas nyampe tempatnya malah penuh. Cuma ada satu tempat yaitu di teras aja. Akane makin malu alhasil dia memberanikan diri buat di luar aja gak apa-apa. Nah di sana si Sato masih cerita kenapa dia suka sama si Su ini. Yang paling utama hanya Su doang dari beberapa orang teman yang lainnya yang mengingat si Sato. Hal itu membuatnya sangat menyukai si Su. Di sekeliling mereka pun udah mulai melihat ke arah mereka berdua. Beginilah kalau Sato berhubungan sama anak raja nantinya. Ketika Akane mau makan, nampak kekuatannya hilang kendali lagi. Kini sampai garpu, bahkan baju bisa hancur seperti itu. Akane udah panik banget. Untungnya si Sato langsung menutupinya dengan jas. Lalu dia menyuruhnya untuk pergi dan dia bakalan mengalihkan pandangan orang lain. Lalu secara belak-belakan jujur kalau dia menembak Shisu anak raja dan juga dia berkeinginan untuk menjadi pasangannya Shisu nantinya. Setelah kejadian itu akhirnya Akane bisa selamat dan berterima kasih tentunya sama si Sato. Sejak saat itu Akane mulai bisa ikhlas dan mempercayakan Shisu kepada si Sato. Sementara itu Shisu melihat berita yang mana itu pernyataan si Sato tadi ternyata masuk TV. Kanade yang melihat itu agak sedikit kesal. Setelah itu diceritakan ketika sang raja masih sekolah. Dulu beliau kagak punya teman, bahkan satu pun kagak ada yang mendekatinya. Yang ada malah pelayan yang suka mengikutinya terus, sehingga membuat orang di sekitarnya merasa aneh. Terus dia pun masuk ke toilet dan memutuskan untuk kabur dari pelayannya itu. Dia mengunjungi sebuah atap dan bertemu dengan seseorang cewek yang lagi tertidur. Dia adalah Satsuki istrinya. Dia terbangun ketika mau dibangunin. Dari situ Satsuki tiba-tiba aja mengajak si Sakurada belanja sekalian bolos. Akhirnya dia ikutin kemauannya dan menemaninya belanja. Sesudah belanja Sakurada kaget rumahnya udah macam kosan katanya. Padahal itu rumahnya sendiri. Pas masuk dia disambut sama adik-adiknya ada 4 orang. Nah di situ Sakurada melihat adik-adiknya ini langsung mengagumi si raja. Lantas dia juga jadi nyaman begitu. Sakurada juga ikut makan bersama di sana. Secara orang tuanya kerja dan pulang telat. Ketika merasakan makan bersama, si Sakurada merasakan suasana yang berbeda, apalagi dia dari kecil tinggal sama bapaknya, dan juga kagak punya saudara, jadi kagak ngerti arti sebuah keluarga. Kemungkinan inilah kenapa dia pengen punya anak banyak. Sesudahnya Sakurada pun pulang, dia menanyakan waktu Satsuki tidur di atap, dan juga mereka berdua mulai kenalan. Tapi si Satsuki udah tahu lebih dulu kalau Sakurada ini seorang raja. Pulangnya pelayannya khawatir sama si Sakurada, tapi nampak dia baik-baik saja. Seperti itulah kisahnya. Su masih penasaran kenapa Satsuki bisa tahan sama bapaknya yang seorang raja. Secara bapaknya itu selalu jadi pusat perhatian ketika keluar rumah. Justru berkat dia dekat dengan Satsuki dulu dia banyak berubah untuk selalu ramah sama orang.
dan membahagiakan keluarganya sendiri. Dari situ Shisu ngerti, besoknya dia ketemuan sama si Sato di atap. Sato udah ketakutan kalau dia bakalan ditinggalin sama Shisu dan bakalan menolaknya. Tak lama tiba-tiba aja Su hilang kendali, jadi dibawa ke tempat dingin gitu. Tapi Sato nyangkanya Shisu ini emang mau meninggalkannya. Dia udah nangis-nangis kayak gitu. Namun nyatanya dia menjawab pertanyaan si Sato kemarin. Dia menerima si Sato. Udah mau indah, malah kedinginan. 私寒い。 Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane. Bye-bye. 寄り添う